Apa sih arti sesungguhnya ATLM atau analis kesehatan itu? Analis kesehatan atau ATLM sama, tetap ya, satu kesatuan dengan nama tenaga kesehatan. Bagaimana sih Bu kewajiban ATLM terhadap pasien itu? Assalamualaikum sahabatku Bat TV, kembali lagi di acara Ngosan, Ngobrol Santai. Bersama saya siswi SMK Wiyata Husada Kota Batu, Bella Pramiswati, dan narasumber kita yaitu Ibu Rita Rahayu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kupas tuntas teknologi laboratorium medik. Oke, langsung saja. Selamat siang Ibu, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mbak Bella, Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mbak Bella juga? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang kupas tuntas teknologi laboratorium medik Bu. Kalau boleh tahu, apa sih arti sesungguhnya ATLM atau analis kesehatan itu? Ya. Oke Mbak Bella, kita bahas ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kupas tuntas teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan. Nah, kalau dulu zamannya Bu Rita sekolah itu namanya analis kesehatan. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, nama dari analis kesehatan diubah menjadi TLM atau ATLM. Ya, yaitu ahli teknologi laboratorium medik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, seperti itu. Oh, begitu Bu. Jadi secara umum tidak ada perbedaan ya Bu antara analis atau ATLM itu? Tidak ada Mbak Bella. Dengan bergantinya nama tidak mempengaruhi status kita ya dengan TLM atau ATLM. Jadi analis kesehatan atau ATLM sama, tetap ya, satu kesatuan dengan nama tenaga kesehatan, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut. Sebenarnya apa sih Ibu tugas atau tanggung jawab seorang analis kesehatan atau ATLM itu di bidang kesehatan? Bisa dijelaskan Ibu? Wah, tanyanya ini seru banget. Oh ya, untuk tugas pokok dari seorang ATLM atau analis kesehatan adalah melaksanakan pelayanan di laboratorium yang meliputi 1. Pengambilan dan analisis terhadap spesimen biologis ya. Kemudian melakukan verifikasi hasil pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini terutama pemeriksaan laboratorium. Kemudian melaksanakan promosi pelayanan laboratorium. Nah, jadi nggak cuma kita fokus di pemeriksaan, kita bisa promosi di masyarakat tentang pelayanan di laboratorium. Nah, jadi banyak tugas pokok ATLM itu ya Mbak Bella ya. Bisa digarisbawahi untuk ATLM tugasnya tidak cuma pemeriksaan di laboratorium. Seru juga ya Bu, saya sebagai analis kesehatan ikut bangga mendengarnya. Ya, suatu kebanggaan sih buat kita, apalagi sudah menjadi seorang tenaga kesehatan di bidang laboratorium. Seperti itu Mbak Bella. Selanjutnya ya Ibu, karena saya sendiri belum berpengalaman tentang analis kesehatan atau ATLM, bagaimana sih Bu kewajiban ATLM terhadap pasien itu? Oke. Kewajiban seorang ATLM atau TLM adalah setiap ATLM atau TLM ya di sini dalam memberikan pelayanan harus bersikap adil dan mengutamakan kepentingan pasien atau pemakai jasa
tanpa membeda-bedakan kedudukan, golongan maupun kedudukan sosial. Pada hakikatnya, kita adalah pelayan masyarakat, harus memberikan yang terbaik buat mereka. Jangan sampai kita mengecewakan masyarakat atau pasien yang periksa ke rumah sakit atau ke klinik kita, seperti itu. Oh, begitu nggih Bu. Jadi pada intinya harus tetap mengutamakan pelayanan yang terbaik nggih Bu. Baik Ibu, makin kesini pembahasan kita seru banget ya. Nah, ini Bu, Ibu kan juga seorang pengajar di SMK Wiyatahusada atau pembimbing TLM. Kapan sih Bu, kalau boleh, kenapa didirikannya sekolah kesehatan terutama program keahlian TLM? Mohon penjelasannya nggih Bu, biar kita lebih paham lagi. Ya, baik Mbak Bella, kita lanjut dari pertanyaan Mbak Bella tadi tentang program keahlian TLM ya. Di sini yang perlu diketahui adalah satu, apa itu sekolah analis kesehatan ya, atau teknologi laboratorium medik. Kemudian yang kedua, apa sih fungsi teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan? Nah, yang ketiga, mengapa harus mengambil jurusan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan? Nah, ini ada deskripsinya sendiri-sendiri ya. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa itu sekolah analis kesehatan? Seperti namanya, jurusan analis kesehatan atau disebut jurusan teknologi laboratorium medik adalah program studi di bidang kesehatan yang bertujuan untuk melahirkan seorang ahli teknologi laboratorium atau analis kesehatan yang berketerampilan tinggi, berdedikasi tinggi. Ya, seorang analis yang profesional, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, apa sih fungsi dari analis kesehatan tersebut atau teknologi laboratorium? Nah, di sini teknologi laboratorium medik memiliki beberapa tugas untuk melakukan tes medik, baik di rumah sakit, di klinik, ya. Terus kemudian di sekolah, ya sekolah kesehatan terutama, itu juga bisa. Nah, antara lain yang perlu disampaikan apa? Satu, pemeriksaan kimia klinik. Nah, kemudian ada hematologi darah, terus imunoserologi, mikologi, kemudian kimia air, kimia makanan, banyak sih yang perlu dipelajari. Nah, ini yang perlu diketahui. Ya, jadi selain kita melakukan pemeriksaan di laboratorium di rumah sakit maupun klinik, kita juga bisa melakukannya di sekolah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mengapa harus mengambil jurusan analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik? Seperti yang Mbak Bella tanyakan tadi ya. Jurusan teknologi laboratorium medik akan menghasilkan tenaga kesehatan yang ahli di bidang laboratorium. Pastinya jasa mereka dibutuhkan untuk memastikan sebuah diagnosis dari penyakit-penyakit yang ada. Seperti itu. Ya. Keterampilan seorang ahli teknologi laboratorium medik diperlukan dalam menentukan suatu jenis dan penyebab penyakit. Seperti itu. Nah, secara garis besar, tujuan didirikan sekolah kesehatan jurusan TLM atau analis kesehatan di SMK Wiyatahusada Kota Batu, dan perlu diingat ya, di sini lulusan kita sudah banyak yang kerja meskipun masih istilahnya statusnya SMK, ijazahnya belum keluar, masih mendapatkan surat keterangan lulus, itu sudah banyak yang kerja. Jadi mereka sudah banyak yang terjun di lapangan, mengabdikan ilmunya ke masyarakat.
Cuma nantinya kalau ingin menjadi atau mendapatkan gelar seorang ATLM harus melengkapi beberapa syarat yang harus wajib dipenuhi, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Bella. Masya Allah, berarti hebat banget ya Bu SMK Wiyatausada yang mempunyai tujuan yang sangat luar biasa di bidang kesehatan. Semoga SMK Wiyatausada tetap berjaya selamanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, satu lagi yang perlu diketahui Mbak Bella. Di sini kita juga mempunyai suatu lembaga, yaitu LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, untuk semua jurusan kesehatan ya di SMK Wiyatausada, di mana nantinya seluruh siswa-siswi setelah melaksanakan uji kompetensi atau ujian praktek kejuruan akan mendapatkan sertifikat yang berlambangkan Garuda Emas. Nah, di sini tujuannya kenapa diberikan seperti itu? Mbak Bella pernah dengar atau dapat cerita dari kakak kelasnya? Kalau mengenai sertifikat itu masih belum tahu lebih dalam sih Bu, bisa dijelaskan? Oke, nah jadi tujuannya diberikannya sertifikat tersebut sebagai pegangan atau bukti siswa-siswi tersebut sudah kompeten di bidang masing-masing, terutama di bidang kesehatan. Selain itu juga mendapatkan STT, surat tanda terdaftar, sebagai pengganti STR. Nah, di sini surat tanda registrasi atau surat tanda terdaftar untuk mencari kerja. Dan yang paling seru ya di sekolah kita di SMK Wiyatausada ini, di sini kita punya rumah sakit sendiri yang dipakai untuk praktek siswa-siswi SMK Wiyatausada. Anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan pasien, dengan pembimbing yang profesional, mulai dari perawat, bidan, dokter, dan sebagainya. Ya, semuanya sudah profesional sekali di bidang masing-masing untuk membimbing siswa-siswi kita ke pelayanan, seperti itu. Jadi nggak ada ruginya sih sekolah ambil jurusan kesehatan, apalagi di kita di SMK Kesehatan Wiyatausada lengkap, fasilitasnya juga lengkap. Ya, selain fasilitas di sekolah, fasilitas untuk praktek juga sudah tersedia. Tinggal kita ngejalaninya seperti apa gitu. Masya Allah, berarti hebat banget nggih Bu sekolah SMK Wiyatausada. Saya termasuk siswinya ikut bangga mendengarnya. Ya, jelas Mbak Bella, kita harus bangga dengan alma mater kita ya. Nah, sekarang ganti saya yang tanya ke Mbak Bella. Tolong dijawab jujur ya. Mengapa Mbak Bella memilih sekolah di SMK Wiyatausada? Padahal di luar itu banyak sekali SMK kesehatan selain di sini. Terus kenapa kamu mengambil jurusan TLM atau analis kesehatan? Ayo coba dijawab. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya nggih Bu. Jadi Bella memilih sekolah di sini karena saya dari kecil itu ingin banget menjadi atau bekerja di bidang kesehatan. Nah, akhirnya saya waktu kelas 9 SMP sudah mencoba mencari sekolah kesehatan yang menarik itu di mana sih? Dan akhirnya saya mencoba searching di Instagram di mana aja. Ternyata saya dari kakak saya ada rekomendasi sekolah di SMK Wiyatausada ini. Saya mencoba mencari IG SMK Wiyatausada. Nah, ternyata memang benar sekolah di sini itu menarik banget dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam kejuruan yang ada. Kenapa Bella memilih analis? Karena awalnya penasaran saja Bu, dan Bella gak tahu sama sekali apa itu jurusan laboratorium karena namanya itu termasuk asing ya Bu di saya. Ternyata setelah Bella tahu, ternyata jurusan ini mempelajari berbagai banyak hal, mulai dari tinja, urin, darah, dan lain sebagainya. Sangat seru banget Bu sekolah di sini, apalagi dengan banyaknya berbagai jurusan. Dan saya mengambil analis ini tidak ada penyesalan sama sekali Bu, karena banyaknya sekali pengalaman yang saya ambil, mulai dari praktek di rumah sakit, praktek di sekolah, maupun praktek di rumah sakit luar nantinya. Itu dia Bu.
Seperti itu ya Mbak Bella ya. Oh, seru banget ya. Semoga apa yang sudah menjadi tujuan Mbak Bella sebagai TLM ya atau calon ATLM mendapat hasil yang terbaik. Terus kemudian sesuai harapan ke depannya gitu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh ya Mbak Bella. Jadi gini, tadi Mbak Bella menyampaikan jurusan analis itu asing ya. Nah, memang benar jurusan analis itu asing, di mana di masyarakat mereka itu taunya adalah misalkan kita pakai seragam putih-putih ya. Masyarakat itu menganggap orang yang pakai seragam putih-putih itu pasti perawat, bidan, itu pasti. Kalau pakai jas putih dokter ya. Bahkan mereka nggak tahu apa yang kita laksanakan di rumah sakit atau di klinik itu sebenarnya kita bukan seorang perawat tapi seorang analis kesehatan atau teknologi laboratorium kesehatan. Nah, jadi di sini gimana caranya kita berusaha supaya meyakinkan masyarakat mengenalkan jurusan atau prodi analis kesehatan tersebut gitu. Oh gitu nggih Bu. Wah, jadi makin semangat bersekolah di sini Bu, dan juga makin semangat juga agar bisa kuliah di jurusan analis kesehatan tersebut. Amin. Oke Ibu, lanjut. Bagaimana sih kewajiban ATLM itu Bu? Nah, oh ya. Jadi gini, kita di ATLM ini mempunyai suatu organisasi ya, suatu organisasi yang namanya Patelki. Mungkin sudah dengar ya Patelki ya, yang namanya Patelki. Kepanjangannya adalah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Syarat utamanya menjadi ATLM adalah 1. Harus memiliki ijazah TLM atau ATLM. Itu harus, ya. Kemudian harus terdaftar di anggota Patelki. Jadi harus registrasi dulu menjadi anggota Patelki. Kemudian yang ketiga harus mempunyai STR, surat tanda registrasi. Terus yang keempat harus mempunyai SIP, surat izin praktek. Yang terakhir harus bisa memiliki STR atau SIP berijazah minimal D3. Jadi untuk yang SMK kalau ingin menjadi seorang ATLM harus memenuhi beberapa syarat tersebut. Jadi 1 harus kuliah dulu ya di D3 jurusan TLM. Baru nanti lulus bisa langsung bergabung di organisasi tersebut. Seperti itu Mbak Bella. Wah, seru juga nggih Bu menjadi seorang analis kesehatan itu. Oke Ibu, terima kasih banyak nggih Bu atas informasinya. Baik sahabat Kupas TV, itu tadi merupakan informasi tentang kupas tuntas teknologi laboratorium medik. Jadi kesimpulannya Ibu menjadi seorang analis itu pengalamannya sangat banyak nggih Bu. Ya, banyak sekali Mbak Bella. Untuk teman-teman silakan mendaftar di SMK Wiyatahusada agar tahu apa sih seorang analis kesehatan itu, apa sih keperawatan, farmasi, dan spa and beauty terapi. Buruan daftar di sini ya teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di Instagram SMK Wiyatahusada Batu. Di sana banyak sekali keseruan kalau kalian ingin melihat gimana sih bersekolah di sini itu. Mungkin itu yang kita bahas kali ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi CP SMK Wiyatahusada di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.